Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Lukas 2 ayat 4 sampai ke 7 dengan judul Ketika Cahaya Kemuliaan Turun dalam Kesederhanaan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Malam itu, perjalanan panjang dari Nazaret menuju Betlehem terasa berat bagi Yusuf dan Maria. Dalam hiruk-pikuk sensus yang memaksa semua orang kembali ke kota asal, keputusan kaisar yang terlihat seperti urusan politik semata, rupanya menjadi alat untuk menggenapi nubuat berabad-abad sebelumnya. Mesias harus lahir di Betlehem. Yusuf berjalan sambil menuntun keledai, sadar bahwa ia adalah keturunan Daud. Namun ia mungkin tak menyadari bahwa setiap langkah menuju kota kecil itu adalah langkah menuju penggenapan rencana Allah yang agung. Maria yang sedang mengandung mengikuti Yusuf ke Betlehem, bukan hanya karena aturan pemerintah, tetapi karena Allah menggerakkan segala hal yang termasuk aturan manusia untuk melahirkan Sang Juru Selamat dalam waktu dan tempat yang tepat. Betlehem malam itu penuh sesak, rumah-rumah keluarga ramai, penginapan penuh, dan tak ada seorang pun yang menyediakan ruang bagi pasangan sederhana ini. Tidak ada tempat bagi mereka. Kalimat yang singkat tetapi penuh makna. Dunia sejak awal tidak menyediakan ruang bagi Kristus. Penolakan pertama itu menggemakan penolakan yang lebih besar yang akan ia hadapi sepanjang hidupnya. Di tengah kota kecil yang tak siap menyambutnya, Maria merasakan saat itu telah tiba. Tanpa keluarga, tanpa kenyamanan, ia membungkus bayi itu dengan kain lampin dengan tangannya sendiri, lalu membaringkannya di palungan tempat makan hewan. Tidak ada bantal yang lembut, tidak ada ranjang istana, hanya palungan di dalam sebuah kandang. Namun justru disitulah rahasia kerajaan Allah dinyatakan. Sang Raja datang, tetapi bukan dengan kemegahan. Ia memilih tempat paling rendah untuk menunjukkan jalan kerajaan, yaitu kerendahan hati. Palungan menjadi tanda bukan kelemahan, tetapi undangan. Undangan bagi orang-orang yang sederhana, bagi mereka yang tidak dianggap penting untuk datang dan melihat bahwa Mesias hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan itu, pemeliharaan Allah nyata. Meski dunia tidak memberinya tempat, Allah menyediakan cukup sebuah selimut, kasih seorang ibu, lengan seorang ayah, dan sebuah palungan yang sederhana namun penuh makna. Betlehem, kota kecil yang tidak diperhitungkan, menjadi panggung bagi kelahiran Raja Sang Mesias. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kondisi sederhana bukanlah kecelakaan sejarah. Ini adalah sebuah deklarasi teologis, yaitu kerajaan Allah dimulai bukan dari singgasana, tetapi dari kerendahan. Allah bekerja melalui hal-hal kecil yang tidak dianggap penting. Dan Mesias datang untuk mereka yang dunia anggap sebagai orang yang biasa, bahkan sederhana. Dalam palungan itu kita melihat identitasnya, Raja Mesianik dari garis keturunan Daud, namun sekaligus juru selamat yang merendahkan diri untuk menjangkau manusia bahkan yang paling kecil sekalipun. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah ada tempat bagi Kristus di hati kita? Atau hati kita juga penuh oleh hal-hal lain? Biarlah kiranya renungan ini menolong kita melihat bahwa Allah sering hadir dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, di ruang yang mungkin kita sediakan dengan kerendahan hati, seperti Maria yang membuka tangannya dan seperti palungan yang membuka ruangnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu. Kami melihat bahwa karya-Mu begitu indah, begitu ajaib. Engkau lahir dalam kesederhanaan sekalipun. Kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup kami agungkan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan. Kami bersyukur, ajar kami untuk selalu bersyukur dengan berbagai keadaan kami, bahkan di
mendekati penghujung tahun ini, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur untuk kelahiran-Mu. Engkau hadir di hidup kami, Engkau memberikan harapan yang baru, memberikan sukacita yang baru, bahkan dalam kesederhanaan sekalipun Engkau menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Apapun aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon perlindungan daripada Tuhan turun menyertai setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara. Kiranya terang Kristus memenuhi hati kita dengan damai, pengharapan, dan sukacita yang baru. Selamat Natal, dan Tuhan memberkati langkah kita dalam menyambut tahun yang baru.